Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai deret geometri, di mana Sn itu jumlah sukunya terbatas. Misal, S5 berarti kita menjumlahkan dari suku pertama sampai suku ke-5. Misalkan lagi suku ke-50, berarti kita menjumlahkan dari suku pertama sampai suku ke-50. Nah, pada deret geometri tak hingga, banyak sukunya itu tidak terbatas atau tak terhingga. Deret geometri tak hingga sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu deret geometri yang konvergen dan deret geometri yang divergen. Nah, untuk mengetahui bagaimana deret geometri yang konvergen dan divergen, kita perhatikan contoh berikut. Konvergen ini artinya terpusat atau menuju suatu titik. Biasanya bisa dilihat bahwa semakin ke kanan, nilainya semakin kecil. Nah, di sini bisa dilihat 4, 2, 1, setengah, 1/4, 1/8, itu dia terpusat atau mengerucut bentuknya. Semakin ke kanan, nilainya semakin kecil. Sementara untuk yang divergen, perhatikan contohnya. Nah, ini adalah deret geometri tak hingga yang divergen. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar atau menyebar. Jadi, kalau dilihat secara rasio, untuk deret yang konvergen ini, bisa dilihat rasionya. Syaratnya rasionya ada di antara -1 dan +1. Sementara untuk yang divergen, rasionya itu kurang dari sama dengan -1 atau lebih dari sama dengan 1. Bagaimana untuk jumlahnya? Untuk jumlahnya sendiri, kalau deret geometri ini konvergen, jumlahnya bisa kita cari. Rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Atau bisa kita singkat dengan S tak hingga sama dengan air. A/1 dikurangi R, air. Ini adalah rumus deret geometri yang konvergen, yang jumlahnya bisa kita cari. Sedangkan untuk deret geometri yang divergen, karena semakin ke kanan nilainya semakin besar, maka jumlah S tak hingganya adalah tak terhingga. Jumlahnya sangat besar dan tak terdefinisi. Nah, untuk soal, itu biasanya paling banyak yang keluar adalah untuk yang konvergen. Ingat, S tak hingga sama dengan air, A/1 dikurangi R. Kemudian kita masuk ke contoh. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 8 meter. Setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut memantul dengan tinggi pantulan bola 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan sampai bola tersebut berhenti. Nah, di sini, bola ini kan dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Kemudian terus memantul sampai bolanya berhenti. Dan ketinggian bola setelah memantul itu 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Nah, di sini ketinggian yang pertama itu kan 8 meter. Kita misalkan sebagai A. Kemudian rasionya itu adalah 3/4. Dan perhatikan, pada setiap lintasan ini dilalui 2 kali ya. Misalnya, lintasan ini dengan ini, kan tingginya sama. Kemudian, bagian sini dengan bagian sini, tingginya juga sama. Bagian sini dengan sini juga sama. Ini juga sama, iya kan? Jadi, setiap lintasan itu dilalui 2 kali kecuali lintasan yang pertama. Karena setiap lintasan yang tingginya sama itu dilalui 2 kali,
maka panjang lintasan adalah 2 kali esta hingga. 2 dikalikan esta hingga. Tapi di sini ketinggian pertama hanya 1 kali. Jadi di sini 2 esta hingga kita kurangkan dengan A. Kalau misalkan bolanya dari bawah bagaimana? Kalau misalkan bolanya dimulai dari bawah, dilempar ke atas, berarti ini tidak usah dikurangi dengan A. Tapi karena di soal ini dimulai dari atas atau dijatuhkan ke lantai, maka 2 esta hingganya dikurangi dengan A. Karena ketinggian awalnya hanya muncul 1 kali. Nah, 2 esta hingga dikurangkan dengan A. Esta hingganya kita ganti dengan A dibagi 1 dikurangi R. Ingat ya, esta hingga sama dengan air. Kemudian dikurangi dengan A. Nah, sama dengan 2, kita kalikan dengan A-nya tadi 8, dibagi 1, dikurangi rasionya tadi 3/4, kemudian dikurangi lagi dengan A-nya 8. Nah, 2 dikali 8, maka hasilnya 16. Kemudian 1 dikurangi 3/4. Nah, 1 itu sama dengan 4/4, ya kan? 4/4 kita kurangkan dengan 3/4, berarti hasilnya 1/4. 16 dibagi 1/4 dikurangi 8. 16 dibagi 1/4, maka hasilnya 64. Kita kurangkan dengan 8, maka sama dengan 56. Nah, untuk soal semacam ini, bisa juga kita kerjakan dengan yang pertama, kita lihat dulu ketinggian semula. Di sini, ketinggian semula adalah 8 meter. Dengan pantulan bolanya adalah 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Nah, mari kita perhatikan pada pantulannya. Pantulannya tadi 3/4. Nah, angka pembilang yaitu 3 kita misalkan sebagai A. Dan penyebutnya yaitu 4 kita misalkan sebagai B. Sehingga kita bisa menemukan panjang lintasannya dengan A ditambah B dibagi B dikurangi A dikalikan dengan ketinggian semula. Sehingga diperoleh 3 ditambah 4 dibagi 4 dikurangi 3 dikalikan 8. 3 ditambah 4 maka hasilnya 7. Kemudian dibagi dengan 4 dikurangi 3 maka hasilnya 1. Dikalikan dengan 8. 7 dibagi 1 maka hasilnya 7. Kita kalikan dengan 8 maka hasil akhirnya sama dengan 56. Hasilnya sama ya. Jadi mau menggunakan cara yang mana? Sama saja. Kita lanjut ke soal yang kedua. ABCD adalah sebuah persegi dengan panjang sisi 4 cm. Di dalam persegi ABCD, dibuat lagi persegi. Kemudian di dalamnya lagi dibuat persegi lain. Demikian hingga seterusnya sampai terdapat tak hingga banyaknya persegi. Luas persegi yang terbentuk adalah titik-titik. Nah, di sini bisa kita gambarkan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini terdapat sebuah persegi, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian, di dalam persegi, terdapat persegi lagi ya. Nah, kemudian, di dalamnya terdapat persegi lagi, yang ketiga, keempat, dan seterusnya, sampai tak hingga. Nah, jika diketahui panjang sisinya 4 cm, maka kita bisa mencari luasnya dengan Nah, kita lihat pada persegi yang pertama. ABCD adalah sebuah persegi dengan panjang sisinya 4 cm. Berarti untuk persegi yang pertama atau luas persegi yang pertama, L1 sama dengan sisi kali sisi. Sama dengan 4 kali 4. Sama dengan 16 cm persegi. Nah, bagaimana untuk luas persegi yang kedua? Untuk mencari luas persegi yang kedua, maka kita perlu mencari dulu panjang sisinya. Nah, karena ini tadi 4, maka ini berarti setengahnya ya.
Berarti ini 2, 2, 2, dan seterusnya, gitu ya. Nah, maka ini sisi miringnya berapa? Nah, sisi miringnya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sisi miring sendiri bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Di sini sisi-sisi yang lainnya adalah 2 cm, sehingga sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan akar 4 ditambah 4, sama dengan akar 8. Nah, akar 8 nilainya sama dengan 2 akar 2. Nah, berarti di sini sudah diperoleh bahwa sisinya 2 akar 2, kemudian 2 akar 2, 2 akar 2, dan 2 akar 2. Sehingga untuk luas persegi yang kedua adalah 2 akar 2 dikali 2 akar 2, sama dengan 8. Nah, di sini deretnya berarti sudah kelihatan ya. Untuk deret geometrinya berarti luas persegi yang pertama ditambah luas persegi yang kedua, ditambah luas persegi yang ketiga, ditambah luas persegi yang keempat, dan seterusnya. Nah, di sini karena yang kita cari baru 2, berarti di sini 16 ditambah 8 ditambah titik-titik sampai nanti luas persegi yang kesekian. Nah, dari kedua yang sudah kita cari ini, sudah bisa kita peroleh bahwa suku pertamanya itu sama dengan 16. Kemudian untuk rasionya berapa? Rasionya berarti sama dengan suku kedua dibagi suku pertama. 8 dibagi 16 sama dengan 1/2. Nah, langsung kita masukkan ke rumus deret geometri tak hingga. S tak hingga sama dengan air. A/1 dikurangi R. Sama dengan A-nya 16 dibagi 1 dikurangi rasionya setengah. Nah, 1 dikurangi setengah maka hasilnya setengah. Sehingga sama dengan 16 dibagi setengah. Sama dengan 32 cm persegi. Jadi, luas persegi yang terbentuk adalah 32 cm persegi.